Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Pada hari ini seperti biasa kita melakukan rutinitas pengecekan pohon durian di saat waktu kita sedang libur. Nah, di depan kita teman-teman ini adalah salah satu pohon durian bawor yang di beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah ini 3 minggu yang lalu ya sudah saya pruning biar matahari masuk. Nah, percabangannya sudah kelihatan ya sangat kokoh, rantingnya menjadi kokoh, dahannya menjadi besar-besar seperti ini teman-teman. Nah ini, tapi ini ada dahan-dahan yang naik ke atas. Nah, nanti harusnya ini ya kita tarik ke bawah seperti ini teman-teman. Nah, tapi nanti kita di lain waktu. Nah di hari ini teman-teman, saya akan sedikit ya mensempilkan tentang struktur pohon durian. Jadi saya dari awal mulai menanam durian ya sampai dengan sekarang saya tidak pernah mensepilkan struktur atau bagian-bagian mana saja yang terdapat di dalam pohon durian. Nah, saya kira ini hanya berlaku untuk ya pekebun-pekebun pemula, ya pekebun-pekebun yang masih membutuhkan informasi tentang tanaman durian. Nah, teman-teman, saya juga pernah memposting ya di video yang lalu tentang lumut ya, lumut pada pohon durian. Nah, ini terbukti teman-teman. Jadi lumut ini tidak begitu berbahaya. Jadi kalau misalkan nah dia akan tumbuh subur jika kondisi pohon ini akan menjadi lembab. Nah, tetapi kalau sudah terkena sinar matahari ini ya, nah dia menjadi kering seperti ini teman-teman. Jadi bukan ancaman yang sangat serius ya buat pohon durian. Ya ternyata lumut ini ya setelah kena matahari dia akan mati dengan sendirinya. Jadi menurut saya itu tidak berbahaya teman-teman. Ya cuman dari penampilan ya tidak bagus saja dilihatnya ya. Tapi ya udah nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Nah, itu adalah masalah sepele dan kecil. Nah, jadi video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang struktur pohon durian. Nah, di depan kita ini adalah pohon durian bawor. Ini umurnya sudah 3 tahun. Ya, tetapi ini pertumbuhannya sempat agak sedikit terlambat. Ya, tetapi dengan kita treatment dan pemberian pupuk, ya alhamdulillah akhirnya ya sekarang ya pertumbuhannya sudah mulai normal, mulai bagus lagi. Ya ini sekarang lagi ya full trubus ya, banyak seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa pohon durian kita ini dalam kondisi sehat. Nah, kita akan mengenal struktur durian. Nah, apa pohon durian ini teman-teman? Nah, ini yang disebut dengan pohon durian ini ya terdiri dari akar, batang, dahan, ranting, daun dan pucuk tentunya teman-teman. Nah, saya akan mensepilkan ya satu persatu ya fungsi dan bagian-bagian mana sajakah yang disebut dengan struktur durian tersebut. Kita awali dari pohon. Ya, pohon ini seperti ini. Ya, terdiri dari beberapa yang tadi saya sebutkan. Kita kembali ke paling dasar dulu, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan pohon durian. Pohon durian ini disebut juga disebut batang atau disebut juga sebagai pohon atau batang pokok. Nah, batang pokok ini terdiri dari ini ke bawah ada yang namanya akar. Nah, akar pokok ini, teman-teman, akar pokok ini adalah yang di sini. Jadi akar pokok atau akar utama ini adalah akar yang menghubungkan antara akar lateral, akar tunjang dengan pohonnya atau batang utama. Nah, ini disebut sebagai akar pokok, teman-teman. Jadi akar pokok itu di sini. Ini disebut sebagai akar pokok. Yang disebut dengan akar lateral atau akar tambi. Nah, ini teman-teman.
Nah, akar tambi ini biasanya dimunculkan kalau sekarang sudah tren ya, menanam durian ini seperti ini teman-teman. Nanam durian seperti ini aman dari serangan jamur ya, terutama jamur-jamur akar. Ini kalau kita tanam seperti ini, saya sudah uji coba selama 3 tahun. Ini satu, cepat berbuah, pertumbuhannya bisa cepat besar, dan terhadap pohon durian ini menjadi lebih sehat. Nah, ini akar-akar lateralnya sudah kita buka seperti ini. Nah, fungsinya yang jelas ini adalah untuk menahan pohon supaya tetap kokoh. Ya, sejauh ini teman-teman, akar lateral ini walaupun dikeluarkan seperti ini, ya ini tidak goyah ya. Ya, saya udah goyang-goyang. Ini tidak goyah, malah ini mencekram lebih kuat dibandingkan dengan pohon durian yang kita tanam seperti ini. Kita tanam tanahnya segini, ini jelas menghambat terhadap pertumbuhan durian. Ini saya sudah uji coba. Nah, ini disebut sebagai akar lateral. Nah, akar lateral ini dia memunculkan apa yang disebut dengan akar serabut, teman-teman. Nah, ini akar-akar serabut ini seperti ini. Dia bermunculan dari akar-akar lateral ini, teman-teman. Nah, ini sangat banyak sekali ke sini ya. Nah, akar serabut ini ya berfungsi untuk menyerap nutrisi atau makanan yang ada di tanah. Ini dia salurkan lewat, dia isap nutrisi ini dari akar serabut ya, dia masuk ke akar lateral. Nah, dari akar lateral ini dari masuk ke akar pokok dan masuk ke batang. Nah, ini bisa disalurkan ke daun dan ke pucuk, nanti bisa ke buah, teman-teman. Nah, itu. Dan yang satunya lagi adalah akar tunjang, teman-teman. Akar tunjang ini karena ini adalah kaki 3 ya. Ini adalah kaki 3. Jadi di sini tuh ada akar yang menjorok ke bawah. Nah, yang menjorok ke bawah ini fungsinya adalah untuk ya semacam pegangan yang paling kuat agar dia tidak cepat roboh apabila ada angin ataupun ada hal-hal lain. Jadi ini dia akan nusuk ke bawah, teman-teman. Akar tunjang ini akan nusuk ke bawah, atau akar tunggal ini dia akan nusuk ke bawah. Nah, dia akan mencekram, akan kuat. Nah, ini ya, ini ada 3 bagian daripada akar ya, akar tunjang, akar lateral, dan akar serabut, teman-teman. Kita kembali ke batang. Nah, di sini ada disebut sebagai batang primer atau batang pokok. Nah, batang pokok ini, teman-teman, dia akan membuat dahan-dahan seperti ini. Nah, dahan-dahan seperti ini adalah dahan-dahan yang sudah dibentuk ya dengan cara kita pruning. Jadi teman-teman tidak akan memiliki dahan-dahan seperti ini jika pohon duriannya ini tidak dipruning atau pohon durian ini tidak dipangkas atau dibentuk dari awal. Makanya dalam berkebun durian itu membruning atau memangkas sangat wajib sekali, teman-teman. Sangat wajib sekali ya untuk membentuk dahan-dahan ini menjadi kokoh. Karena dahan-dahan sekunder ini, nah dia akan menggantung buah di sini, teman-teman. Nah, di sini biasanya. Nah, di samping itu juga ada yang disebut sebagai dahan tersir. Nah, dahan tersir ini, teman-teman. Nah, ini sama dengan ini. Inilah dahan tersir, teman-teman. Nah, bila teman-teman memiliki dahan seperti ini, dan sekunder seperti naik ke atas seperti ini kalau menurut saya ini jangan dipotong di atas, teman-teman. Ya, biarkan saja. Nah, kita bentuk dahan-dahan tersirnya seperti ini saja. Nah, nanti insya Allah ya, pohon-pohon durian ini nanti dia akan berbuah di dahan-dahan tersir seperti ini. Nah, dan yang selanjutnya apa yang disebut dengan daun. Nah, daun ini adalah fungsinya untuk melakukan proses fotosintesis atau fotosintesis ya.
Ya, kadang-kadang saya ngomong kebelibet juga nih teman-teman. Ya, ini untuk melakukan proses fotosintesis ya, untuk ya mengurai nutrisi yang dihasilkan lewat matahari, diolah oleh daun, dan tentunya akan disebarkan ke dahan, ranting, dan batang. Nah, di samping itu juga apa yang disebut dengan ini pucuk. Ya, ini pucuk muda ini yang jelas untuk ya memperpanjang dahan-dahan tersirnya ini supaya lebih panjang, lebih lebar, lebih kokoh. Nah, jadi itulah teman-teman ya beberapa struktur dari pohon durian. Dan yang terakhir tentunya apa? Buah, teman-teman. Nah, itu fase terakhir ya, dimana semua mengharapkan bahwa hasil akhir dari berkebun itu adalah berbuah. Nah, tetapi kita tidak bisa menghasilkan buah apabila perawatan-perawatannya itu kita abaikan. Ya, kita tidak serius, tidak konsisten. Nah, kita tidak akan menghasilkan pohon-pohon durian seperti ini jika perlakuan-perlakuan yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan SOP, standarnya. Jadi sekarang sudah banyak ya di channel-channel YouTube ya tutorial cari perawatan durian. Ya, saya juga sedikit-sedikit sambil belajar. Ya, bagi teman-teman yang masih belum paham silahkan tanya di komentar. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Tapi sejauh ini insya Allah teman-teman, banyak juga teman-teman yang subscriber yang masih menanyakan tentang pohon durian. Ya, saya akan jawab semampu saya. Ya, itu ya teman-teman. Jadi struktur dari pohon durian ini terdiri dari pohon durian, batang pokok, batang primer atau batang tersir, sekunder, akar lateral, akar tunjang, akar serabut, daun, pucuk, dan buah. Itulah salah satu struktur pohon durian yang mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan atau manfaat bagi terutama pekebun-pekebun pemula. Salam hijau, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.